yang namanya krisis Rusia dan Ukraina sampai saat ini belum selesai. Bahkan informasi terbaru, drone Rusia saat ini menyasar negara Rumania. Jadi bukannya makin mengecil tapi kemudian bertambah. Kemudian ada bantuan peluru dari Amerika Serikat ke Ukraina untuk menghadapi Rusia. Jadi ini yang terjadi. Jadi kondisinya tidak semakin baik, justru semakin panas. Dan ini tentunya berdampak kepada krisis pangan, krisis energi, ekspor terhadap jenis biji-bijian sekarang mulai dihambat lagi. Dan ini tentunya menjadi masalah yang akan terus berkepanjangan dan berdampak kepada situasi stabilitas Kamtipmas di dalam negeri. Bencana alam El Nino, kita tahu saat ini harga beras mulai terus meningkat. Kita ingin impor beras, tapi masing-masing negara di ASEAN juga melakukan hal yang sama karena mereka juga harus memiliki stok di negaranya masing-masing, maka impor juga menjadi tidak mudah. Sementara pemerintah terus menggalakkan yang namanya bagaimana kita bisa memiliki kemandirian di bidang pangan. Namun faktanya pada saat Bulog dicek, stoknya tidak cukup, sehingga mau tidak mau harus impor. Ini adalah kondisi yang ada, yang real, dan tentunya rekan-rekan semua juga memahami bahwa yang paling menjadi sorotan masyarakat adalah ketika bicara harga 9 bahan pokok meningkat. Di masyarakat itu langsung terdampak. Inflasi menjadi melompat, dan tentunya ini akan mengganggu situasi stabilitas Kamtipmas. Sehingga mau tidak mau ini juga menjadi pekerjaan tambahan bagi rekan-rekan untuk ikut memonitor yang namanya harga bahan pokok di pasar. Jadi tugas tambahan polisi saat ini untuk menjaga inflasi, belusuan di pasar, mengikuti yang namanya harga cabai, harga beras, harga bawang tiap hari. Untuk kemudian tahu dan kemudian bagaimana kita mengintervensi agar harga tersebut tidak berdampak terhadap inflasi. Ini yang saat ini kita lakukan. Pemilu serentak, saya kira ini menjadi titik krusial bagi kita semua. Kita pernah punya pengalaman di tahun 2019 bagaimana tantangan yang kita hadapi saat itu, polarisasi yang saat ini masih kita rasakan, sampai kemudian muncul ada cebong, ada kampret. Kemarin ada yang bilang kampret dan cebong sudah tidak ada lagi. Nggak tahu yang ada apa yang baru. Tapi selalu ada dua kutub yang berhadapan. Dan ini tentunya akan berdampak kepada situasi yang terjadi di grassroots. Mungkin di level elit bergeser kiri ke kanan, bahkan melompat, itu hal yang biasa. Tapi di grassroots itu menjadi masalah tersendiri. Sehingga tentunya ini yang selalu kita lakukan setiap hari. Bagaimana membuat kondisi masyarakat agar kemudian tidak terpengaruh. Satgas Calling System sudah dibentuk, dan saya kira disinilah nanti peran dari rekan-rekan Polwan ya, dengan karakter rekan-rekan yang memiliki kekhususan, ini akan sangat cocok, dan tentunya ini bisa mendorong untuk upaya-upaya calling system kita bisa berjalan dengan baik.